Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari perbandingan kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial Jepang dan Indonesia. Di sini saya dari Abid Fadilah Mustafa. Saya Dimas Ramadhani. Saya Muhammad Faris Rahmadi. Saya Faros Pedrosa Valentino. Oke, bisa dilanjut. Oke, di pendahuluan ini, kecerdasan buatan AI adalah teknologi utama yang mendorong transformasi digital di seluruh dunia. Jepang telah mengembangkan strategi AI yang terintegrasi dalam kerangka Society 5.0, menggabungkan teknologi dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Indonesia telah memulai pengembangan AI melalui strategi nasional kecerdasan artifisial dengan fokus pada sektor prioritas. Laporan ini membandingkan kebijakan dan ekosistem AI Jepang dan Indonesia untuk mengidentifikasi peluang adopsi serta tantangan dalam pengembangan AI di Indonesia. Silakan bisa dilanjut, Mas. Baik. Di sini kebijakan dan ekosistem AI di Jepang. Yang pertama, strategi nasional AI sejak 2019 yang dalam integrasi di berbagai sektor. Jadi strategi ini itu tidak hanya berupa pedoman umum, tetapi secara aktif bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi AI ke berbagai sektor ekonomi dan masyarakat. Yang biasanya ini melibatkan identifikasi industri-industri kecil kayak manufaktur, kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Yang dimana AI ini dapat memberikan manfaat paling signifikan, kemudian mengembangkan kebijakan dan inisiatif untuk mendorong adopsi dan pengembangannya di area tersebut. Yang kedua itu investasi riset besar melalui lembaga RIKEN dan juga METI. Di mana Jepang ini melakukan investasi finansial yang besar dalam penelitian dan pengembangan AI. Investasi ini disalurkan melalui institusi terkemuka seperti RIKEN yang adalah sebuah lembaga penelitian nasional besar di Jepang, lalu dan juga METI, itu adalah Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri. Nah, industri yang memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan industri dan mendukung inovasi teknologi. Nah, investasi ini kemungkinan besar mendanai penelitian mutakhir, pengembangan algoritma dan aplikasi AI baru, serta mengembangkan fondasi ilmiah yang kuat untuk AI. Nah, yang ketiga ini adalah pengembangan SDM AI, itu mulai pendidikan dasar hingga pelatihan profesional. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan pasokan talenta yang berkelanjutan, mulai dari penelitian dan pengembangan hingga praktisi dan yang dapat mengimplementasikan dan mengelola sistem AI di berbagai industri. Nah, yang keempat itu adalah regulasi etika AI dalam bidang transparansi. Itu memastikan bahwa operasi dan proses pengambilan keputusan sistem AI ini dapat dipahami dan dijelaskan oleh kita sebagai penggunanya. Jadi bukan hanya sebagai kotak hitam atau serta-merta mendapatkan hasilnya tanpa tahu bagaimana prosesnya. Itu ya, lalu ada keamanan data. Itu melindungi data yang digunakan oleh sistem AI dari pelanggaran, penyalahgunaan, dan akses tidak sah yang sangat tidak penting mengingat ketergantungan AI pada sejumlah besar data. Yang selanjutnya adalah pengurangan bias. Pengurangan bias ini berupaya untuk meminimalkan atau menghilangkan bias tidak adil yang mungkin ada dalam algoritma AI yang seringkali berasal dari data pelatihan yang bias. Ya, ini nih sangat penting untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam aplikasi AI, terutama di area sensitif seperti perekrutan, pemberian pinjaman, atau penegakan hukum. Dan terakhir adalah kolaborasi intensif sektor publik, swasta, dan akademi. Oke, selanjutnya boleh di next. Lalu jika dibandingkan dengan Indonesia, kebijakan dan ekosistemnya itu pertama strategi nasional kecerdasan artifisial Stratanas KA dari 2020 sampai 2045 yang berfokus pada layanan publik, pendidikan kesehatan, ketahanan pangan, serta mobilitas dan smart city. Nah, di sini tuh fokus utama strategi ini adalah menerapkan AI untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti layanan yang diberikan pemerintah, sistem pendidikan, sektor kesehatan,
kesejahteraan pangan, transportasi, dan pengembangan kota pintar. Nah, pada poin 2 ini namun pelaksanaan Rakernas KA ini masih menghadapi sejumlah kendala, kayak keterbatasan lembaga riset yang terintegrasi dan mapan. Nah, jumlah lembaga penelitian AI yang kuat, terkoordinasi, dan memiliki infrastruktur yang memadai di Indonesia ini masih sangat terbatas. Nah, ini bisa menghambat inovasi dan pengembangan AI. Lalu yang kedua, kurangnya SDM, terampil di bidang AI. Di Indonesia sendiri itu masih kekurangan individu atau orang yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam bidang kecerdasan buatan, baik itu penelitian, pengembangan, maupun praktisi. Pada poin 3, koordinasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta yang masih terbatas. Dalam kerjasama dan sinergi antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta dalam pengembangan dan penerapan AI ini belum optimal. Ini bisa jadi penghambat ekosistem AI yang terpadu. Lalu selanjutnya itu pendanaan riset AI yang masih terbatas dan belum stabil. Alokasi dana untuk penelitian dan pengembangan AI ini di Indonesia belum mencukupi dan tidak konsisten, yang bisa menyulitkan proyek-proyek riset jangka panjang. Dan terakhir itu kurangnya regulasi dan panduan etika AI yang jelas. Di sini itu belum ada aturan hukum atau pedoman etika yang komprehensif dan tegas mengenai bagaimana AI ini harus dikembangkan dan juga digunakan, terutama terkait isu-isu seperti privasi data, bias, algoritma, dan tanggung jawab. Boleh dilanjutkan? Selanjutnya ada potensi risiko dan etika AI di Indonesia. Potensinya pertama, besarnya populasi dengan penetrasi digital yang terus meningkat menyediakan data yang kaya. Yang kedua, pertumbuhan startup teknologi yang sangat pesat sebagai pendorong inovasi AI. Yang ketiga, kebutuhan otomasi di sektor pertanian, logistik, dan pemerintahan. Lalu ada risikonya. Yang pertama, bias algoritma dan potensi diskriminasi. Yang kedua, ancaman keamanan dan privasi data. Yang ketiga, dampak sosial terhadap lapangan kerja. Yang keempat, ketiadaan regulasi dan akuntabilitas yang memadai. Lalu ada etikanya. Yang pertama, masih minim panduan dan implementasi etika AI. Kedua, perlu pengembangan regulasi dan sosialisasi untuk memastikan AI digunakan bertanggung jawab. Selanjutnya, komparasi kebijakan AI Jepang dan Indonesia. Poin yang bisa diadopsi, yang pertama, Society 5.0 sebagai kerangka integrasi AI. Alasannya, panduan holistik untuk integrasi AI dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara inklusif. Poin yang kedua, pendanaan riset dan inovasi yang terstruktur. Alasannya itu kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi mendukung riset berkelanjutan. Poin yang ketiga, pengembangan talenta AI secara sistematis. Alasannya adalah pendidikan dan pelatihan terstruktur menutup kekurangan SDM AI. Poin yang keempat, pedoman etika AI yang jelas dan regulasi. Alasannya adalah mendorong transparansi dan keamanan agar AI digunakan tanpa risiko sosial. Poin yang kelima, kolaborasi lintas sektor intensif. Alasannya adalah sinergi mempercepat inovasi dan mengatasi masalah koordinasi. Untuk selanjutnya ada poin yang belum bisa diadopsi dan alasannya, yaitu yang pertama, skala investasi riset AI yang besar dan berkelanjutan. Alasannya karena keterbatasan anggaran dan prioritas fiskal di Indonesia. Untuk poin yang kedua itu ada infrastruktur digital dan ekosistem inovasi yang sudah matang. Alasannya, infrastruktur di Jepang sudah berkembang puluhan tahun, sedangkan di Indonesia masih berkembang. Untuk poin yang ketiga itu ada budaya riset dan inovasi AI yang mapan. Alasannya Jepang memiliki tradisi riset kuat, sedangkan di Indonesia masih membangun budaya riset. Untuk poin yang keempat,
regulasi komprehensif, dan kesiapan implementasi etika AI secara nasional. Alasannya, regulasi Indonesia masih tahap awal dan butuh waktu sosialisasi panjang. Next. Selanjutnya itu ada kendala dan solusi pengembangan AI di Indonesia. Yang pertama ada minimnya talenta dan sumber daya manusia AI. Itu solusinya bisa menguatkan kurikulum AI, beasiswa, melakukan pelatihan, dan kerjasama internasional. Untuk poin yang kedua itu ada keterbatasan infrastruktur riset. Solusinya bisa melakukan kolaborasi publik swasta, intensif riset, pembangunan pusat riset internasional. Untuk poin yang ketiga ada fragmentasi kebijakan dan koordinasi. Solusinya dengan melakukan pembentukan Badan Koordinasi Nasional AI yang terintegrasi. Untuk poin yang keempat itu ada kurangnya regulasi dan kesadaran etika AI. Solusinya dengan melakukan pengembangan regulasi dan sosialisasi etika AI secara luas dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya bisa Mas Fadil. Kesimpulannya, Jepang menunjukkan contoh nyata pembangunan ekosistem AI yang matang melalui investasi besar. Pendekatan holistic society 5.0, pengembangan SDM, serta regulasi etika komprehensif. Indonesia memiliki potensi besar dari sisi jumlah penduduk dan perkembangan teknologi digital. Tetapi masih harus mengatasi berbagai tantangan terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi. Dengan mengadaptasi model Jepang secara selektif dan kontekstual, Indonesia dapat memperkuat ekosistem AI inklusif dan berkelanjutan sehingga teknologi AI dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Mungkin cukup itu saja dari kelompok 7. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.